Ya, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk, masih bersama saya Ibu Retno Listiarti dari Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Balik lagi bahwa terkait dengan beberapa jalur-jalur ini, kemudian yang terakhir adalah zonasi RW ini yang dibuka dari 4 sampai dengan 6 Juli. Ini memang harus menjadi kunci terakhir mungkin ya untuk menyelesaikan masalah PPDB ini, Bu Retno. Tapi kalau Anda melihat apa yang harus menjadi evaluasi agar tahun depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Ini kita juga tahu sebenarnya karena kondisi COVID juga menjadi salah satu mungkin efek juga berdampak pada sistem pendidikan kita. Tapi Anda melihat pola yang pas paling tidak untuk PPDB kita, apa yang memang harus diperhatikan dan ini menjadi bahan evaluasi kita sehingga tidak terulang di tahun depan? Iya, pertama memang PPDB ini akan terus ribut ya sepanjang pemerintah daerah tidak menambah jumlah sekolah negeri misalnya. Kalau DKI umpamanya dia jumlah sekolah cukup, tapi kan dengan swasta. Kalau pemerintah sendiri hanya mampu menampung 28%. Menurut saya ketika kita bicara konstitusi RI, kita berbicara hak atas pendidikan, maka sebenarnya negara harus bertanggung jawab terhadap itu. Jadi sesungguhnya sekolah negeri harusnya lebih banyak daripada sekolah swasta. Kalaupun tidak lebih banyak tanpa mematikan sekolah swasta, maka kebijakan ini mestinya adalah sekolah di wilayah-wilayah yang tidak atau kurang sekolah negerinya, maka di situ harusnya dibangun. Dan sebenarnya dalam 3 tahun ini dari pengawasan kami ke daerah-daerah, kami melihat sudah ada niat baik beberapa daerah. Misalnya yang paling terlihat nyata adalah Tangerang yang punya 9 SMP negeri baru. Karena dia padat penduduk tapi nggak punya SMP negeri. Nah itu belajar mereka. Lalu Kota Bekasi ya, jadi 7 SMP negeri baru ada di Kalimantan Barat, itu SMA negeri baru di Kota Pontianak. Untuk Jawa Barat dia mendirikan di Kota Depok. Dan yang untuk Bogor, Kota Bogor itu ada 3 SMP negeri baru dibuat di 3 kecamatan. Kemudian pada tahun 2020 ini bahkan Banten mendirikan 33 SMA baru di seluruh kecamatan yang ada di wilayah mereka. Kami melihat bahwa negara yang pemerintah yang mulanya abai lah, pemerintah daerah, sekarang dia baru sadar pas di zona-zona. Iya ya, pas kita mau bagi zona ini nggak ada sekolah, kita bagi ini nggak ada sekolah. Tidak ada, tapi di sini ngumpul sekolahnya gitu. Nah, menurut saya ini ke depan, maka kalau ini tidak ingin terus begini, maka secara bertahap pemerintah harusnya memang mendirikan sekolah baru. Nah, untuk pemerintah pusat itu mereka menyatakan loh, APBN kami siap, ada tanah kami bangunkan. Nah, ini kan sebenarnya harusnya bisa sinergi. Yang kedua adalah terkait dengan Juknis. Ini Juknis banyak daerah yang terlambat, mungkin karena COVID juga gitu ya. Jadi sosialisasinya juga menurut saya minim. Itu terjadi hampir di seluruh daerah, kecuali Jawa Barat ternyata. Tapi Jawa Barat pun hanya level SMA, SMK, dan SLB. Tapi untuk level yang bawahnya pun banyak punya masalah juga. Tapi untuk DKI memang agak minimnya sosialisasi juga tampaknya terlihat. Sebenarnya bisa disiasati melalui daring. Tetapi ini problemnya ya tadi ya, mungkin kita semua kaget dengan situasi begini, sehingga tidak tersampaikan lah. Kalau dikomunikasikan dengan baik, sebenarnya tidak seperti ini kehebohannya gitu ya. Dan terakhir, menurut saya hak atas pendidikan ini tadi ya, DKI ini kan hanya kedaruratan aja lah ketika membuka jalur RW gitu, mungkin tidak umum iya gitu ya, tetapi bahwa ini sebenarnya untuk bentuk tanggung jawab pemerintah bagi anak-anak yang usianya muda, dekat banget sama sekolah, tapi dia tidak bisa tertampung. Mungkin secara prestasi juga dia biasa-biasa aja. Kemudian satu-satunya adalah dia mungkin zona ini yang membantunya. Nah, apalagi kalau dia dari keluarga tidak mampu, maka atas dasar itu kami memang mendorong penambahan tadi ya KPAI. Tapi kan Kemdikbud juga oke. Kalau KPAI kemudian mengusulkan Mendikbudnya juga, nggak bisa kan juga nggak akan jalan. Tapi ini rupanya Pak negara juga punya kompromi ya, saya perhatikan itu juga sangat patut diapresiasi. Yang kedua, Dinas Pendidikan setidaknya ini mengobati lah luka banyak pihak, memang tidak bisa memuaskan semua pihak pasti ya. Dan bahwa mau diubah-ubah kayak apapun ya, misalnya tadi ada tuntutan diulang gitu ya, diulang pun tetap kan ada yang tidak akan tertampung juga. Yang kedua adalah ini semua anak Indonesia, anak Jakarta yang punya hak. Jadi kalaupun kemudian kita mengulang, nanti yang sekarang udah diterima nggak diterima. Akhirnya itu juga menyakiti anak-anak yang lain. Kita sadar bahwa ini akan ada dampak secara psikologi. Oleh karena itu kami berharap bagi para orang tua yang memang merasa secara psikologis anaknya mengalami gangguan psikologis gitu ya, akibat tidak diterima di mana-mana, kemudian murung katanya, tidak mau makan dan lain-lain. Kalau memang membutuhkan bantuan, kami bisa
merujuknya ya nanti dengan P2TP2 DKI Jakarta yang juga siap secara psikolognya karena mereka juga punya masing-masing punya 2 di tiap kecamatan dan P2TP2 sendiri juga memiliki. Jadi menurut saya ini dan nggak bayar ya. Jadi DKI kalau memang ada ya laporkan ke kami. Nanti kami akan bantu bagaimana home visit yang terjadi dan di era pandemi ini gimana tetap jaga tetap pakai protokol kesehatan, tetapi bisa melakukan trauma healing kepada anak-anak. Oke, baik. Dan kita harapkan KPAI tahun depan lebih ini ya Bu ya. Lebih baik. Dan mungkin kita akhirnya mau dari awal aja gitu, yang agak jaraknya ke jauh gitu ya. Jadi tidak terjadi kerusuhan di akhir-akhir karena kita tahu tahun ajaran bentar lagi udah mau masuk. Oke, baik. Terima kasih Bu Retno telah hadir bersama kami untuk membahas hal ini. Dan pemirsa, Lunchtalk masih akan kembali dengan rangkaian informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.